Nah, hari ini kita akan coba membahas soal tutorial bab 6 yang belum sempat terbahas di tutorial sebelumnya ya. Oke. Nah, mungkin pertama terkait persamaan diferensial ya, yang menggunakan metode faktor integrasi. Oke. Saya pilih yang D saja ya. Oke ya. Nah, pertama notasi dulu. Jadi nanti mungkin ketika UAS ya, ada yang menuliskan persamaan diferensialnya itu menggunakan dydx seperti ini, tapi ada juga yang menggunakan y aksen seperti yang ini ya. Oke, sebenarnya sama saja ya. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau saya punya persamaan x dikali y aksen ditambah satu ditambah x dikali y sama dengan e pangkat min x, ya ini sama saja dengan x dikali dy dx ditambah satu tambah x dikali y sama dengan e pangkat min x ya, sama saja. Oke. Nah, kalau ada persamaan diferensial seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat membuat bentuk persamaan diferensialnya menjadi bentuk umum ya. Oke. Ingat, bentuk umumnya persamaan diferensial orde satu itu adalah seperti ini ya. Jadi dy dx ditambah px dikali y sama dengan qx ya. Nah, berarti kalau saya punya persamaan seperti ini, saya mau bawa ke bentuk umum, caranya gimana kira-kira? Bagi dengan bagi X. dengan apa? X ya. Oke. Sehingga saya peroleh dy dx ditambah satu tambah x dibagi x ya, dikali y sama dengan e pangkat min x dibagi x ya. Oke. Nah, berikutnya di sini siapa yang jadi P, siapa yang jadi Q? P-nya berarti ini ya. Ini P ya. Satu tambah X dibagi X itu adalah P, dan Q-nya adalah E pangkat min X dibagi X ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba tentukan faktor integrasi. Oke, faktor integrasi bentuknya apa? Notasinya adalah I besar X. Bentuknya adalah apa? Masih ingat nggak? E pangkat integral PX dx ya. Oke. Nah, tadi kan P-nya adalah satu tambah X dibagi X ya. Berarti E pangkat integral satu tambah X dibagi X dx. Oke. Nah, mengintegralkan ini gimana ini? Bisa nggak ini? Ada yang punya ide? Ini kan sama saja dengan apa? Satu tambah X dibagi X.
Gimana kalau saya tulis seperti ini? 1/X ditambah 1. Sama nggak? Sama, Pak. Ya, boleh ya. Jadinya, kalau diintegralkan, kita akan peroleh E pangkat ln X ya, ditambah X. Benar nggak? Oke. Berikutnya gimana ini? Ini kan sama saja dengan E pangkat ln X dikalikan E pangkat X ya. Sama saja ya. Oke. E pangkat ln X itu adalah X. Nah, seperti ini ya. Ternyata faktor integrasinya bentuknya X dikali E pangkat X ya. Pak, itu nggak ada C-nya, Pak. Nah, kalau menentukan faktor integrasi, sebenarnya boleh dikasih C, boleh juga enggak ya. Oke. Tapi nanti kalau misalkan ditambah C, nanti sebenarnya eh, ya bisa dicoret di kedua ruas gitu ya. Tapi ya udah, kita coba tambah C deh. Oke. Berarti ini dikalikan lagi ya, E pangkat C ya. Nah, terus E pangkat C, ya saya misalkan konstanta yang baru gitu ya. Ini misalkan K saja. Berarti ini dikali K ya. Oke. Berarti boleh saya tuliskan seperti ini ya. Eh, nah, seperti ini. X dikali E pangkat X dikali K. Oke. Nah, berikutnya apa? Kalikan kedua ruas dengan ini ya. Dikalikan, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Dengan faktor integrasi ya. Yang dia sama dengan X dikali E pangkat X dikali K. Oke. Persamaannya seperti ini. Saya copy saja ke bawah. Sehingga kita peroleh apa? Kalau dikalikan dengan I, berarti X dikali E pangkat X dikali K dikali DY dx gitu ya. Ditambah. Kalau saya langsung kalikan ke sini, jadinya apa? Jadi E pangkat X dikali K gitu ya. Dikali 1 tambah X dikali Y. Oke. Nah, di sini X-nya hilang ya, karena ia dibagi dengan X yang di bawah ini. Oke. Sama dengan, kalau dikalikan ke ruas kanannya, jadi apa? X-nya hilang juga, Pak. Ya, X-nya hilang, E pangkat X-nya dikalikan E pangkat min X, jadi 1 ya. Oke, hanya tinggal K, berarti kan? Oke, oke ya. Sampai sini aman ya? Atau ada yang bingung? Ini saya langsung tulis ya. Gimana? Aman, Pak. Gimana? Bingung? Aman-aman. Oke, ya udah. Oke, berikutnya K-nya bisa saya coret ya. Karena setiap sukunya memuat K, berarti ini bisa dibagi dengan K semuanya ya. Oke, berarti ini jadi X dikali E pangkat X dikali DY dx gitu ya. Ditambah
Hmm, ini bisa saya kalikan secara distributif ya. Berarti E pangkat X ditambah X dikali E pangkat X ya. Dikali Y sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang gimana kalau saya misalkan Y-nya adalah U dan ini X dikali E pangkat X itu adalah V. Berarti dy dx itu adalah turunan dari U dan ini adalah apa? Turunan dari apa nih? Reaction. Iya, V aksen ya. Oke. Berarti ini semua tidak lain adalah apa? Turunan dari U dikali V ya. Oke. U-nya adalah Y, V-nya adalah X dikali E pangkat X ya. Sama dengan 1. Oke. Nah, kalau sudah begini gimana? Integralkan ya. Integralkan kedua ruas. Integralkan sehingga kita peroleh apa? Ruas kiri kalau diintegralkan ya tinggal yang di dalam kurung siku ini ya. Y dikali X dikali E pangkat X gitu ya. Sama dengan integral 1 dx. Oke, berarti saya peroleh Y dikali X dikali E pangkat X sama dengan integral 1 itu adalah apa? X tambah C, Pak. X ditambah C. Oke. Nah, berarti kita bisa peroleh solusi umumnya. Dibagi kedua ruas X, pangkat X. Jadi, Oke, pangkat min X tambah 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 C dikali C dikali pangkat min X di per X. Atau gimana, Pak? per X. Ini ya. Oke. Nah, ini namanya solusi apa? Solusi Solusi umum. solusi umum Umum. ya. Oke. Nah, di soalnya itu dikasih ini ya informasi bahwa Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Oke, berarti kita bisa mencari solusi yang khususnya ya dengan mencari konstantanya. Berarti kita substitusi di sini ya. Substitusi eh, Y-nya 0 dan X-nya 1 ya tadi ya. Oke, sip. Berarti jadinya apa nih? 0 sama dengan E pangkat Min 1 min 1. tambah C pangkat min 1 per Oke, 1 itu diabaikan. 1 gini ya. Oke, Dari terus gimana faktorkan. nih? Faktorkan. Faktorkan Pangkat min E 1 pangkat min 1 ya. ya 1 tambah Kali C. 1 tambah C. Pangkat min 1 pasti besar nol, makanya 1 tambah C yang nol. Oke, berarti E pangkat min 1 kan tadi katanya pasti positif ya. Berarti kalau Iya, kita mau menyelesaikan persamaan ini ya, yang ini yang harus dinolkan ya. Berarti C-nya min min 1. 1. Oke. Oke, sehingga kita peroleh solusi khusus Y sama dengan apa? E pangkat min X, terus C-nya tadi min 1, berarti min E pangkat min X dibagi X ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan?
Mau nanya Pak, Ya, gimana? tapi di scroll ke atas dikit Pak, di pas lagi di sini Pak. Turun lagi Pak, lagi Pak, Ini, dikit lagi. Yang ini. di sini Pak, integral kan keluar ruas. DDX YX pangkat X itu kalau diintegralkan fungsi dalam ya Pak, itu TDK satu ya Pak. Hmm, ya sebenarnya kita punya turunan dari suatu fungsi, terus kita integralkan balik gitu ya. Jadinya fungsi yang Hmm. di dalam sini gitu. Itu, itu nggak berarti nggak ditambah C ya Pak? C, Oh iya, C1, C2 gitu dulu nanti baru dibuat C besar gitu Pak. ya, ya bisa sih ditambah C. Ya, harusnya ditambah C, tapi ya C-nya langsung saya satukan gitu di kanan. Kalau Jadi pakai cara, lengkapnya sebenarnya ya ditambah C. boleh nggak kalau saya tambah di kiri itu C1, di kanan C2, nanti baru saya pindahin C2 kurang C1, baru saya asumsikan itu C besar gitu Pak, gitu. Oh iya, boleh, boleh. Oke Gitu Pak, aja sih. sip. Oke, sip, sip. Oke ya, oke. Nah, sekarang aplikasinya, mungkin saya bahas yang listrik saja ya. Karena yang larutan tadi sudah saya bahas di kelas yang satunya, jadi nanti teman-teman bisa melihat rekaman yang itu ya. Kalau yang ini sama Pak Sandi udah dibahas belum ya? Yang ini. Udah Pak, Oh, udah ini. udah. Sama soalnya kayak gini. Sama Pak, R-nya 10 pangkat 6. Nanti Oh, L D I D T tambah RI sama dengan E. Itu kan Pak, udah Pak. oke, oke. Udah ya berarti ya. Sudah. Berarti yang ini saja deh. Panjang nggak ini ya? 25. Udah kita coba deh. Kalau yang ini udah Belum Pak. Tapi kalau belum ya? garam-garam, garam-garam Yang garam belum. udah pernah. Tapi Oke. kalau yang kayak gini belum Pak. Oke, coba deh. Oke, di sini situasinya itu ada dua tangki ya. Jadi modifikasi dari soal yang standar. Ini misalkan tangki A ya. Terus ini tangki B. Nah, terus kita misalkan eh, kadar garam atau massa garam ya. Atau kandungan saja deh. Menurut soalnya ya. Kandungan garam di tangki A itu adalah Y subscript A ya, YA. Terus kandungan garam di tangki B itu adalah YB. Terus apa lagi? Nanti ada volume larutan ya. Ini VA,
Terus volume larutan di tangki B itu adalah VB. Hmm, oke. Nah, kita coba lihat tangki A dulu. Pada awalnya tangki A berisi 100 galon larutan garam. Nah, galon di sini itu satuan apa? Satuan volume ya. Iya, Pak. Oke. Berarti volume A saat nol berapa? 100 100 galon. ya. Iya, Pak. Oke. Sedangkan kandungan garam di tangki A di awal 50 ya. Oke. Nah, di tangki B itu awalnya berapa? 200 ya. Terus garamnya 150. Oke. Nah, berikutnya apa nih? Air murni kemudian dialirkan ke dalam tangki A dengan laju 2 galon per menit. Oke. Jadi ada larutan masuk, P in gitu ya, sama dengan berapa? 2 galon per menit. Oke, saya tulis 2 ya. Nah, kalau misalkan larutan yang masuk, itu saya lihat sebagai larutan garam, oke. Dan di sini dia itu ternyata yang masuk adalah air murni. Berarti konsentrasi garam yang masuk berapa? Nol, Pak. Nol ya. Oke. Oke. Lalu eh, kita lihat yang keluar. Volume yang keluar berapa dari A? 2 juga, Pak. Ini ya, dengan laju yang sama, berarti yang keluar juga 2. Nah, tapi konsentrasi yang keluar nanti ini kan si larutannya kan sudah tercampur ya. Berarti ya yang keluar itu adalah eh, kandungan garam di tangki A dibagi volume A ya, gitu. Oke. Oke, saya coba lihat dari sudut pandang tangki A dulu ya. Oke. Ini kita lihat si tangki A dulu. Nanti tangki B-nya kan bergantung pada hasil yang diperoleh di tangki A ya. Nah, untuk tangki B, itu yang masuk ke tangki B adalah yang keluar dari tangki A ya. Benar ya? Oke. Dan yang keluar dari tangki B gimana? Coba saya tulis dulu informasinya. Volume yang keluar dari tangki B sama 2 ya, juga, Pak. Ya, 2 2 juga. juga. Nah, konsentrasinya karena dia teraduk nanti YB per VB ya. Gitu. Oke, kita lihat yang A dulu.
Nah, di sini untuk apa, menentukan kandungan kandungan garam ya tiap waktu itu kita bisa menggunakan persamaan diferensial. Bersama diferensial orde satu yaitu DYA dt sama dengan, saya tulis seperti ini ya, YA yang masuk dikurangi YA yang keluar. Nah, maksudnya gimana? Jadi YA yang masuk di sini adalah laju dari garam yang masuk ke tangki A ya. Laju kandungan garam yang masuk ke tangki A dikurangi laju kandungan garam yang keluar dari tangki A ya. Oke. Nah, laju garam yang masuk itu sama dengan perkalian antara konsentrasi yang masuk dikali laju alir yang masuk. Oke, dikurang eh, laju garam yang keluar itu sama dengan perkalian antara konsentrasi garam yang keluar dikalikan volume laju alir garam yang laju alir larutan yang keluar ya. Oke. Yang masuk tadi nol ya, konsentrasinya nol karena tadi yang masuk adalah air murni. Oke, nol dikalikan 2 dikurang yang keluar banyaknya garam dibagi volume ya. Oke. Dikalikan laju alir yang keluar itu 2 juga. Oke. Nah, berikutnya di sini kita tulis bahwa karena laju alir yang masuk sama dengan laju alir yang keluar, maka apa yang terjadi dengan volume di tangki A kalau laju laju alir yang masuk sama dengan yang keluar? Tidak berubah. Tidak berubah atau konstan ya. VA-nya selalu konstan dan sama dengan berapa? 100. 100. Oke. Oke, berarti kita peroleh persamaan diferensialnya jadi DYA dt sama dengan minus YA per 100 dikalikan 2. Oke ya. Nah, menyelesaikan ini gimana ini? Dipindahkan ruas yang mini A. Oke. Pakai pemisahan variabel aja nih ya sebenarnya ya. Ya, ya Pak. Gimana jadinya? DYA per Per DT dt. tambah 2YA per 100. Eh, Nggak usah, pakai pemisahan variabel aja. oke. Oke, saya tulis gini aja deh. Min Ini YA per 50 ya. boleh Pak. Oke. Berarti ini jadi DYA per YA gitu ya. Sama Ya, dengan Pak. min 1 per 50 dt. Benar nggak? Bener Pak. Oke. Terus, Integralkan. oke. Integral 1 per YA DYA gitu ya. Sama dengan integral min 1 per 50 dt. Oke, integral ini apa? Jadi len mutlak IA Oke. Ln mutlak YA. tambah C1. Oke. Tambah C1. Tambah C1 sama dengan Len min min len. min ln. Ah, Integral min oh iya 1 iya per iya. 50 berapa? Nah itu konstan ya. Jadi tambah T per 50. Min 1 per 50 T ditambah Ya, C2 gini ya. iya Pak benar. Oke. Terus C-nya saya satukan. Oke, sama dengan min 1 per 50 T ditambah C2 dikurang C1
Nah, ini misalkan apa nih? Misalkan C besar. Misalkan C3 saja dulu ya. Oke, Nanti boleh. C besarnya buat yang terakhir. Ini misalkan C3 gitu ya. Terus, nah terus ini YA itu kan menyatakan apa tadi? Banyak Banyaknya garam. garam ya, Iya, Pak. kandungan garam. Berarti dia selalu positif ya, nggak mungkin negatif dia. Berarti saya boleh tulis ln YA gini aja ya, sama dengan min 1/50T ditambah C3. Oke, terus gimana nih? Ambil eksponensial dua ruas, Pak. Eksponensial ya. Berarti E pangkat ln YA sama dengan E pangkat min 1/50T ditambah C3. Oke, E pangkat ln YA, YA. YA saja ya, sama dengan E pangkat min 1/50T dikalikan E pangkat C3. 3. Ya, E pangkat C3-nya bisa saya jadikan konstanta yang baru. Misalkan C saja ya. Benar, Pak. Sehingga YA-nya C dikali E pangkat min 1/50 T ya. Oke. Oke, itu adalah YA. Tapi masih ada C-nya. Mencari C-nya gimana? Substitusi T sama dengan 0, Y A sama dengan 50, Pak. Ini ya, pakai informasi ini. Diberikan YA-nya di awal itu adalah 50 tadi ya. Berarti kita substitusi T sama dengan 0 dan YA sama dengan 50 ya, sesuai konsentrasi di awal. Sehingga kita peroleh 50 sama dengan C dikali E pangkat min 1/50 dikalikan 0. Berarti C-nya berapa? Ini kan sama dengan 50 sama dengan C dikali E pangkat 0 ya. Berarti C-nya E pangkat 0, 1 ya. 50, Pak. Oke. Ini 1 berarti C-nya sama dengan 50. Oke. Sehingga kita peroleh konsentrasi, bukan konsentrasi ya, kita peroleh kandungan garam di tangki A setiap waktu itu adalah ini. 50 dikali E pangkat min 1/50T. Oke ya, nanti ini kita pakai ya untuk yang B. Oke, ini yang A ya. Nah, sekarang tangki B. Tangki B. Oke, kalau dari sudut pandang tangki B itu seperti ini. Ya, oke. Jadi di sini yang masuk ke tangki B itu adalah yang keluar dari tangki A ya. Oke, berarti ini saya ganti jadi in ya. Kalau dari sudut pandang tangki B. Jadi ini konsentrasi masuk, ini laju alir yang masuk ya. Oke. Berarti untuk tangki B kita juga perlu menyelesaikan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial orde 1 itu mirip seperti yang tadi ya, tapi sekarang dalam B, dalam YB. DYB DT sama dengan eh, garam yang masuk ke tangki B. Oke, laju
laju kandungan garam yang masuk ke tangki B dikurangi laju garam yang keluar dari tangki B. Nah, ini sama ya, perkalian antara konsentrasi yang masuk dikali volume larutan yang masuk dikurangi konsentrasi yang keluar dikalikan volume larutan yang keluar. Konsentrasi yang masuk pakai yang ini ya, YA per VA ya. Saya tulis YA per VA dikalikan laju alir yang masuk itu adalah 2 dikurangi eh, yang keluar berarti YB per VB ya. Dikalikan laju alir keluarnya adalah 2. Oke. Nah, tadi kita sudah peroleh YA dan VA-nya ya. Tadi YA-nya ini kan, jadi kita salin saja ini. 50 E pangkat min 1 per 50 T gitu ya. Per volume A-nya tadi konstan ya. Konstan 100 ya. Oke, kita tulis di sini 100 dikalikan 2. Terus dikurang YB per VB dikalikan 2. Nah, sekarang kita lihat laju alir yang masuk dan yang keluar dari tangki B. Laju alir yang masuk itu 2. Laju alir yang keluar 2 juga. Berarti volume larutan dalam tangki B gimana? Tetap konstan. Tetap konstan ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, karena laju alir yang masuk sama dengan yang keluar sama dengan 2, maka volume larutan di B itu konstan ya. Selalu sama dengan berapa? 2, 200 Pak. 100 ya. Nih, 200 kan? Oke. Nah, sehingga kita peroleh persamaan diferensialnya DYB/dt sama dengan, oke, ini bisa saya sederhanakan ya, suku yang ini jadi berapa nih? Pangkat min 1 per 50 T aja Pak. Betul. E pangkat min 1 per 50 T saja ya. Dikurang YB per 100. VB-nya tadi 200 ya, dikali 2. Nah, ini bisa dicoret ya. Oke, ini jadi 100 ya. Oke, DYB dt sama dengan E pangkat min 1 per 50 T dikurang YB per 100. Oke. Ya, ini persamaan diferensial untuk tangki B, berarti kita harus menyelesaikan ini sekarang ya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensialnya, kita harus buat ke bentuk umum ya. Oke, bentuk umumnya gimana? DYB per DYB dt tambah YB per 100 tambah 1 per Tambah, 100. 1 per 100 YB aja Kak Pak biar kelihatan. oke, sip, sip. 1 per 100 YB ya, Iya Pak. sama dengan E pangkat min 1/50 T. 1 per 50 T. Oke, gini ya. Ini, nah, oke, berikutnya tentukan yang mana P, yang mana Q. Yang P yang P-nya 1/100 ini ya, di semua ruas Q-nya. kanan. Oke. Berikutnya faktor integrasi ya. Oke, IT sama dengan E pangkat integral P ya. Oke, berarti
E pangkat integral 1/100 dt. Berarti apa? E pangkat 1/100t ditambah C gitu ya. Atau ini bisa dituliskan dalam bentuk apa? E pangkat 1/100t dikalikan E pangkat C ya. Nah, E pangkat C-nya ya boleh saya tuliskan menggunakan konstanta K gitu ya. Berarti ini sama saja dengan K dikali E pangkat 1/100t. Oke. Terus apa? Setelah menentukan faktor integrasi, Alihkan kedua ruas. oke, kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Oke. Ini persamaan awalnya kayak gini ya. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan ini, saya akan peroleh apa? K dikali E pangkat 1/100t dikalikan DYB dt, terus tambah K dikali E pangkat 1/100t dikalikan 1/100 YB sama dengan K dikali E pangkat 1/100t kalikan E pangkat min 1/50t. Oke, gimana ini? Coret semua K. K-nya bisa dicoret ya. Nah, pencoretan K ini tuh sebenarnya bisa di apa ya? Kita bisa menentukan si faktor integrasinya ini ya ketika menentukan integral yang di atas gitu ya, itu tidak perlu ditambah C sebenarnya ya. Karena kalaupun ditambah C ini kan akan menghasilkan konstanta baru yang pada akhirnya ya dicoret juga gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika menentukan faktor integrasi ya sebenarnya nggak perlu ditambah C itu nggak masalah ya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa kita tulis saja ya. Oke, berarti ini jadi E pangkat 1/100t dikali DYB dt ditambah E pangkat 1/100t dikalikan 1/100 YB sama dengan, nah yang kanan E pangkat berapa itu? 1/100 kurang 1/50. Berapa tuh? Eh, minus. Minus 1/50. Oke, ini kan sama dengan Eh, min 2/100 ya. iya, min 1/100. Dia. Min 1/100. Tuh, ini ya. Oke, berikutnya yang luas kiri. Kalau saya misalkan YB-nya sebagai U dan E pangkat 1/100 sebagai V, berarti yang ini DYB dt itu adalah U aksen dan yang ini E pangkat 1/100t dikalikan 1/100 itu adalah V aksen ya, gitu. Berarti ruas kirinya itu adalah turunan dari Pangkat YB boleh. YB dikali E pangkat 1 per 100T. 100t ya, sama dengan E pangkat min 1/100t. Oke, berikutnya apa? Integralkan ya.
Nah, saya langsung tulis seperti ini ya. Ruas kirinya itu jadi YB dikali E pangkat 1/100T sama dengan integral E pangkat min 1/100T dt. Oke. Nah, yang ruas kanan gimana nih integralnya? Misalkan Pak, min 1/100T Misalkan ya. pakai suatu variabel. Misal U sama dengan min 1/100 gitu ya. Min T-nya min apa? 1/100T. Oke, berarti diferensialnya Min 1/100 dt. oke. Berarti dt Min 100 du. ya min 100 du ya. Oke. Berarti integral kenapa? Ya, integral luas kanan jadi E pangkat integral U E pangkat U dikali kali min 100 du. oke. Berarti ini jadi min 100 integral E pangkat U du itu sama dengan min 100 E pangkat U tambah C ya. Ya Pak. Oke, U-nya dikembalikan lagi ya. Min 100 E pangkat min 1/100 T ditambah C. Oke, ini adalah YB dikali apa? E pangkat 1/100 T. Ini semua adalah YB dikali E pangkat 1/100 T. Oke, benar ya? Sebentar. Hmm, oke, oke. Berikutnya gimana nih? Kalikan keluar ruas pakai E pangkat min 100, 1/100 T. Oke, sehingga kita peroleh YB-nya. Min 100 E pangkat Hmm, E pangkat min E 1 per pangkat. min 1/50, atau biar nggak langsung eh ini dulu langsung deh. ya boleh di per. Oke, dikalikan ini ya. Iya Pak. E pangkat min 1/100 T ditambah C. Nah, gini dulu ya. Jadi, kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat min 1/100 T. Sehingga kita peroleh YB-nya min 100 kali. Ini dikalikan ke dalam. Jadinya apa? E pangkat min 1/50 E T. pangkat min 1 per 1 per 50 50 T gitu ya. tambah Tambah C C kali dikali E pangkat min 100 T. min 100 T. 1 per Ya, 100 T. 100 T. Oke. Nah, sekali lagi ini masih ada konstanta C. Berarti cara mencari C-nya gimana? Substitusikan Y-nya 150, C-nya 0, Oke. T-nya Jadi 0. di awal kan YB-nya 150 ya. Oke. Berarti di sini kita substitusi T sama dengan 0, terus YB-nya 150 ya. Sehingga kita peroleh 150 sama dengan min 100 dikalikan apa? Satu. Oke. E pangkat 1/50 kali 0 ditambah C dikali E pangkat min 1/100 dikali 0. Begini ya. Oke. Nah, E pangkat 0 Satu. ini 1 ya. Dan ini juga
1. Berarti persamaan kita akan menjadi 150 sama dengan min 100 dikali 1 ditambah C. Oke, berarti ini berapa nih? Minus 3 per 2. 2 ya, sama dengan 1 tambah C. Berarti C-nya? Min 5/2. Oke. Oke, sehingga kita peroleh YB-nya min 100 dikalikan apa tuh? E pangkat min 1/50T minus ya, 5/2 dikalikan E pangkat min 1/100T. Kalau 100-nya mau dikali ke dalam, jadinya 100 E pangkat min 1/50T ditambah apa? Tambah. Tambah berapa tuh? 250. 250 ya. E pangkat min 1/100T. Gitu ya. Oke. Jadi konsentrasi, bukan konsentrasi ya, apa? Kandungan garam di tangki B setiap waktu itu sekian ya, gitu. Oke, ada pertanyaan panjang ya. Ini mungkin bisa jadi soal bagian B nomor 2 nih yang kayak gini. Di UAS ya. Oke, oke, Pak. Oke. Nah, ini akan jadi semakin rumit kalau misalkan laju masuk larutan dan laju keluarnya beda ya. Nah, nanti volume dalam tangkinya itu berubah terhadap waktu ya. Gitu. Nah, kalau gitu gimana, Pak? Nah, kalau gitu berarti V-nya ya fungsi dalam T, dalam waktu ya. Oke. Misalkan ini ya, saya tinjau satu saja. Ini kasus lain ya. Kasus ya V in-nya tidak sama dengan V out ya. Jadi misalkan ada tangki yang apa diberikan larutan yang masuk dengan konsentrasi masuknya itu adalah C in ya. Dan volume larutan yang masuk adalah V in. Lalu yang keluar, konsentrasi yang keluar itu adalah C out dan volume yang keluar adalah V out ya. Oke. Berarti kalau V in tidak sama dengan V out, ya kita harus menentukan volume dari larutan setiap waktu. Jadi nanti selesaikan persamaan diferensial ini dulu ya. dV dt sama dengan volume yang masuk, laju volume yang masuk, atau laju alir yang masuk dikurangi laju alir yang keluar. Gitu. Nah, ini kan konstanta ya sebenarnya ya nanti ya. Iya, Konstanta Pak. yang tidak nol. Oke. Ini kan ya tidak sama dengan nol gitu. Berarti ya tinggal pakai pemisahan variabel saja. Oke, terus integralkan ya. Oke. Berarti V-nya itu akan sama dengan V in dikurang V out T ditambah C. Tambah C. Sip. Terus kan biasanya ada kondisi awal ya. V0-nya misalkan V0 gitu ya. Oke, berarti gimana nih?
Ya kita substitusi T sama dengan nol, terus V-nya sama dengan V0 ya. Berarti V0 sama dengan V in dikurang V out dikali nol ditambah C. Berarti nanti C-nya sama dengan V0 nol ya. ya Pak. Berarti V setiap waktunya ya V in dikurang V out dikalikan T ditambah volume yang awal ya. Gini kira-kira. Jadi V-nya tidak konstan gitu. Kalau misalkan laju alir yang masuk tidak sama dengan laju alir yang keluar, V-nya tidak konstan, tapi V-nya akan berupa fungsi terhadap waktu yang bentuknya linier seperti ini ya. Gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti mungkin bisa sambil dibaca-baca lagi catatannya, karena ini cukup panjang ya, dan perlu waktu untuk memahami ini sebenarnya. Dan kalau di engineering ini harusnya sangat terpakai yang seperti ini ya, gitu. Oke, tapi ya kalau di engineering atau teknik harusnya metodenya udah komputasi ya. Ini kan karena ini mata kuliah matematika satu, jadi ya diselesaikannya analitik. Kalau di engineering harusnya ya pakai simulasi komputer gitu. Dan tangkinya bisa banyak, nggak cuma dua gitu. Oke, nah sekarang kita coba lihat yang lain. Yang inverse trigonometry, ini mengingat saja. Nomor 28, kita mulai dari yang sederhana dulu. Yang A, kalau ditanya sin inverse dari cos pi per 6 gimana nih? Berarti teman-teman kerjakan yang dalam dulu. Cos pi per 6 berapa? Berapa cos pi per 6? akar 3/2, Pak. Akar 3 per 2. Atau setengah akar 3 ya. Oke. Berikutnya, sin inverse dari akar 3 per 2. Berarti kalau menentukan inverse trigonometri, ini sebenarnya teman-teman bertanya sin berapa yang sama dengan akar 3 per 2. Tapi si berapanya ini harus di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Berapa ini? Pi/3, Pak. Pi per 3 Tiga. ya. Oke. Nah, menjawabnya itu harus dalam radian ya. Jangan dalam derajat ya, dalam radian. Oke. Oke, kalau yang B gimana ini? Cos dari 2 sin inverse min setengah akar 3.
Sin inverse min setengah akar 3 artinya apa? Sin berapa yang sama dengan min setengah akar 3? Sin berapa yang sama dengan min setengah akar 3? Tapi sekali lagi, berapanya harus di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Berapa ini? Berapa? Min P per 3 bukan, Pak? Min P pi per 3. per 3 ya. Oke, sip. Oke, berikutnya ini. Berarti kan ini jadi cos dari min 2pi per 3. Oke, masih ingat cos adalah fungsi genap ya. Cos adalah fungsi genap, berarti cos dari min x akan sama dengan cos x ya. Oke, berarti ini sama saja dengan cos 2 per 2pi per 3. Nah, berapa ini? Berarti cos berapa derajat? 120, Pak. Ya, cos Setengah. 120. Berapa? 1/2. Ya, 1 per 2 ya. Negatif. 1 per 2, yakin? Negatif 1/2. Negatif ya. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya ke turunannya saja. Turunan fungsi trigonometri. Oh, sorry, turunan fungsi inverse trigonometri. Oke, saya coba yang D saja. Karena kalau yang A, B, dan C itu sebenarnya bisa pakai sifat yang sudah pernah disampaikan ya. Oke. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan Y terhadap X. Dari fungsi ini ya, Y sama dengan secant inverse dari X kuadrat tambah 1. Oke, ini kayaknya rumusnya dikasih nggak ya? Oke, saya juga nggak ingat ini rumusnya apa. Tapi kalau misalkan tidak ingat, itu tidak usah khawatir. Kita bisa menggunakan sifat fungsi inverse yang digabungkan dengan turunan implisit ya. Oke, jadi kalau Y sama dengan secant inverse dari X kuadrat tambah 1, ini tuh artinya apa? Secant Y sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Ini berdasarkan eh, ekivalensi fungsi inverse ya. Oke.
Terus kita gunakan persamaan ini, lalu turunkan secara implisit. Oke. Masih ingat menurunkan implisit gimana? Ya, kita turunkan kedua ruas terhadap variabel bebas ya. Dan kita asumsikan Y-nya itu fungsi terhadap X. Oke, berarti turunan dari sekan Y sama dengan turunan dari X kuadrat tambah 1. Oke, ada yang ingat turunan dari sekan itu apa? Apa turunan dari sekan? Coba dicari. Sekali tanpa. Ya, sekan kali tangan ya. Yaitu bisa dicari dengan mengubah sekan jadi 1/cos ya. Oke, nanti dicoba sendiri, harusnya hasilnya adalah sekan Y dikali tangan Y. Oke, nah jangan lupa dikalikan DY dx ya. Oke, nah yang ruas kanan ini mudah ya. Turunan X kuadrat tambah 1 itu 2, 2X 2X. ya. Oke, nah berikutnya, karena kita maunya DY dx, berarti bagi kedua ruas dengan sekan Y kali tangan Y. Berarti kita peroleh DY dx sama dengan 2X per sekan Y dikali tangan Y. Nah, tapi kita maunya DY dx-nya dalam X semua. Sedangkan ini masih ada Y-nya. Gimana caranya? Manfaatkan segitiga siku siku ya. Oke. Kalau sekan Y kita udah tahu ya, X kuadrat tambah 1. Tapi kalau tangan Y gimana? Ini kan bisa kita tulis si sekan Y itu sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi 1 ya. Oke. Kita buat segitiga siku-siku. Masih ingat sekan itu apa? Kalau ini sudut Y, sekan adalah 1/cos. Cos itu adalah sami ya, samping per miring. Berarti kalau sekan, Bisa. miring per samping ya. Berarti kita bisa ambil miringnya adalah X kuadrat tambah 1, sampingnya 1. 1. Berarti yang ini harusnya X ya. Oke. Karena menurut Pitagoras kan ya, di X kuadrat tambah 1 kuadrat, sebentar. Eh, oh iya benar ya. Ya, benar ya. Menurut Pitagoras ya. Oke. Nah, berarti tangan Y, berapa tangan Y? X per 1. X, Pak. X ya. X per 1 atau X ya. Oke, berarti kita peroleh si DY dx sama dengan 2X per
Sekan Y tadi X kuadrat tambah 1 dikalikan tangan Y itu adalah X ya. Oke, seperti ini. Oh, ini bisa disederhanakan ya. X-nya bisa dicoret harusnya ya. Berarti dy dx sama dengan 2 per X kuadrat tambah 1. Oke, ya. Yang ini udah kayaknya ya, nomor 31 ya. Kalau integral, ini yang di tutorial mudah ya. Ini seperti yang kita bahas di kelas ya kayaknya ya. Sama nggak ya? Kalau yang A gimana tuh? Integral dari ini apa nih kemarin? 1 per akar 1 min X kuadrat. Apa? Masih ingat nggak? Sin inverse ya. Nanti dibuka lagi catatannya ya. Lalu ini dihitung dari akar 2 per 2 sampai akar 3 per 2. Oke, berarti ini akan sama dengan apa? Sin inverse dari akar 3 per 2 dikurang sin inverse dari akar 2 per 2. Berapa itu? Pi per Sin inverse ya, berapa? Pi per? pi per 3 kurang pi per 4. Oke. Jadinya pi per 12. 12 ya. Oke. Nah, kalau yang B, nanti dicoba ya. Masih ingat nggak integral 1 per 1 tambah X kuadrat itu apa? Arcus tangan. Tan inverse ya. Oke, berarti tinggal diselisihkan tan inverse akar 3 dengan tan inverse min akar 3 per 3 ya. Nanti dicoba. Oke. Nah, berikutnya fungsi hiperbolik menunjukkan identitas kayaknya enggak ya kalau di ujiannya. Ya, sebenarnya bisa menggunakan definisi sih.
Ya, misalkan yang C ya. Untuk menunjukkan ini, ya kita coba uraikan ya. Mungkin daripada mengubah yang kiri ke kanan, lebih mudah mengubah yang kanan ke kiri kayaknya ya. Oke, coba kita tinjau cos hiperbolik kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat X. Oke, cos hiperbolik itu apa? E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Dikuadratkan ya, karena cos hiperbolik kuadrat. Terus ditambah sin hiperbolik itu adalah E pangkat X dikurang E pangkat min X dibagi 2 kuadrat. Oke, ini gimana ini? Kemarin kita udah coba hitung nih ya di kelasnya bentuk yang seperti ini apa nih? E pangkat 2X terus ditambah 2 ditambah E pangkat min 2X ya per 4 ditambah E pangkat 2X dikurang 2 ditambah E pangkat min 2X dibagi 4 ya. Oke, jumlahkan yang E pangkat 2X ditambah E pangkat 2X jadi 2E pangkat 2X ya. Nah, ini kita bisa langsung menjumlahkan karena penyebutnya udah sama ya. Jadi 2E pangkat 2X gitu ya. Terus 2 ditambah min 2 itu 0. Tambah lagi E pangkat min 2X ditambah E pangkat min 2X. Jadinya 2E pangkat min 2X. Sehingga kita peroleh E pangkat 2X ditambah, oh sorry, 2E pangkat 2X ditambah 2E pangkat min 2X dibagi 4. Bagi semuanya dengan 2, pembilangan dan penyebutnya, kita peroleh E pangkat 2X tambah E pangkat min 2X per 2. Yang tidak lain ini adalah cos hiperbolik di 2X ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Terakhir integral ya. Integral fungsi hiperbolik. Kalau yang inversi hiperbolik rasanya tidak masuk ya. Oke. Yang ini gimana ini? Kita misalkan ya. Misal U sama dengan X min setengah. Oke, berarti DU sama dengan DX ya. Oke.
Berarti ini akan sama dengan integral sekant hiperbolik kuadrat U, dx-nya jadi du ya. Oke, sama dengan integral sekant hiperbolik kuadrat apa? Tangan hiperbolik ya. U ditambah C, dan ini sama dengan tangan hiperbolik X min setengah tambah C. Oke, kalau integral tangan hiperbolik udah ya di kelas ya? Udah belum? Ini gimana ini caranya? Pokoknya kalau ada tangan itu coba dituliskan dalam bentuk sin dibagi cos ya. Berarti ini sin hiperbolik X dibagi cos hiperbolik X. Nah, terus kalian misalkan U sama dengan yang bawah, cos hiperbolik X ya. Berarti diferensialnya, ingat turunan dari cos hiperbolik itu adalah sin hiperbolik ya, tidak ada minusnya. Oke, berarti yang ini akan jadi U, yang ini akan jadi P. Oke, mungkin saya tuliskan seperti ini. Integral 1/cos hiperbolik X dikalikan sin hiperbolik X dx ya. Oke. Yang ini du, yang ini u ya. Berarti ini akan jadi integral 1/u du. Oke ya. Oke. Berarti jadinya ln mutlak u ditambah c. Atau ln mutlak cos hiperbolik X ditambah C. Oke ya. Dan cos hiperbolik itu selalu positif ya. Dan nilai minimumnya 1, berarti ya mutlaknya bisa jadi kurung biasa. Jadi ln cos hiperbolik X ditambah C. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin tutorialnya sampai di sini ya. Dan ini tutorial terakhir, jadi tidak ada tutorial lagi untuk selanjutnya. Dan juga tidak ada kelas lagi gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian butuh tambahan buat persiapan UAS, boleh datang ke tutorial asrama. Itu Jumat depan jam 15 sampai 17 di GKU 2, lantai 3. Harusnya nanti di sosial media asrama kayaknya diumumkan ya harusnya ya. Dan itu saya akan ya mengisi di sana, dibantu beberapa asisten. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Lalu jangan lupa presensi di Six. Sudah saya buka. Oke ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh iya, lalu ini apa? Proyek mini gimana kalian? Dikumpulkannya kapan? Senin, Pak. Senin. Iya. Oke. Tapi kayak kami nggak tahu sih. Kayak kelompok kami tuh masih bingung, Pak. Pas kita coba-coba ternyata ala pakai substitusi trigonometri itu boleh, Pak. Nah, saya juga sudah coba dan memang pakai itu sih. Oh, Jadi berarti memang silakan pakai saja itu. ya.
Oh ya, eksplorasi dan cari informasi di sumber-sumber yang ada gitu aja. oke oke. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sip. Ya itu sebenarnya materi matematika 2 ya, tapi ya udah nggak apa-apa mau gimana lagi. Asalkan kalian paham ya. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau yang sudah presensi di Six boleh meninggalkan Zoom ya. Selamat pagi. Pagi Selamat Pak, pagi ya terima Pak. kasih Terima banyak kasih Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih.